Menyenangkan hati Tuhan. Saat yang indah kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang kita akan lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di sore hari yang indah ini. Saudaraku kasih, ini ayat sebenarnya bukan ayat-ayat yang baru yang kita dengar ya. Bahkan seringkali kita dengar lewat pujian-pujian yang digubah dari ayat-ayat ini. Lagu yang pernah membuat saya begitu membakar semangat saya sejak saya kenal Tuhan, yaitu Tuhan Yesus tidak berubah ya. Dan saudaraku, ayat ini menjelaskan kepada kita siapa sebenarnya Tuhan kita ya. Amin. Di sini dikatakan Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya ya. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus tetap sama. Perhatikan kata tetap sama. Berarti dia tidak berubah ya. Tidak pernah berubah atau konsisten. Ya. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya perlu memperhatikan apa yang menjadi pesan Tuhan ya melalui pembacaan ini agar supaya kita menyadari apa yang Tuhan inginkan melalui kebenaran firman Allah ya. Korelasinya kehidupan kita dengan firman Allah pada sore hari yang kita dengar ya. Tuhan kita tidak pernah berubah ya. Apa yang membuat dia tidak berubah? Sebab dia memang Allah yang tidak pernah berubah ya. Mari kita lihat di Maleakhi 3 ayat yang ke-6 ya. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Lihat. Nah, Maleakhi 3 ayat yang ke-6 demikian bunyi firman Tuhan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ya. Firman Allah berkata apa? Melalui Nabi Maleakhi mengingatkan kepada umat Israel pada masa itu. Tuhan memberikan peringatan kepada orang Israel bahwasanya aku Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Ya. Sekali dia Tuhan, dia tetap Tuhan ya. Mengapa peringatan ini diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel? Sebab bangsa Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir ya, diperlihatkan bagaimana indahnya pertolongan Tuhan ya, dan kuasa Tuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan boleh bebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir yang kurang lebih ya 400 tahun lamanya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka bukan cuma punya Tuhan yang Maha Kuasa, tapi mereka boleh menyembah dewa-dewa asing atau ilah-ilah asing yang sebenarnya bukan Tuhan. Ya, Allah yang dibuat oleh tangan manusia. Ya. 50 hari setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pada bulan yang ketiga apa yang terjadi? Mereka sampai di Bukit Sinai. Di sana Musa dipanggil Tuhan untuk naik ke atas bukit karena akan menerima Taurat Tuhan. Ya. Sementara Musa ada di atas gunung, sudah 40 hari, Musa nggak turun-turun. Ya. Hampir mereka kehilangan segala pengharapan mereka. Mereka tadinya melihat bagaimana mujizat Tuhan yang terjadi di tanah Mesir dengan 10 tulah yang Tuhan jatuhkan kepada orang Mesir. Tapi ingatan itu sepertinya hilang dari pikiran mereka. Mereka menganggap mungkin kebetulan Tuhan waktu itu membebaskan kita. Kuasanya mungkin sudah tidak ada lagi ya. Tetapi sebenarnya di sini Tuhan menguji mereka, saudara. 40 tahun itu, 40 hari ada di atas bukit. Musa nggak pernah ada kabar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Israel meminta kepada Harun supaya mereka menciptakan Allah yang baru. Ya. Dan akhirnya apa, saudara? Mereka mendirikan Allah yang baru. Ya, Allah mereka yang baru namanya Apis. Ya, atau anak lembu emas. Setelah jadi anak lembu emas, mereka bersukaria, ya, memuji-muji Allah yang sebenarnya itu buatan tangan mereka. Nah, apa yang terjadi? Ketika Musa turun dari gunung, Musa akhirnya
begitu dia emosi luar biasa, dia lemparkan kedua loh batu itu ke anak lembu emas itu. Apa yang terjadi? Akhirnya anak lembu emas itu hancur, saudaraku. Firman Allah katakan ya. Nah, itu sebabnya Tuhan ingatkan melalui Nabi Maliaki kepada umat Allah bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah ya. Tuhan memanggil mereka keluar dari Mesir itu karena kasihnya ya. Karena dia mengasihi mereka, maka mereka dikeluarkan dari tanah perbudakan di Mesir selama 400 tahun lamanya. Nah, di sini Tuhan menginginkan supaya orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen ya. Surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus ya. Supaya jangan lagi mereka memiliki ilah yang lain atau sesembahan yang lain ya. Sebab pada masa itu orang-orang Kristen yang berasal dari latar belakang Yahudi pada masa itu aniaya terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus begitu luar biasa pada masa itu ya. Hampir di seluruh kekaisaran Romawi orang-orang Kristen itu menjadi sasaran aniaya daripada orang-orang Yahudi yang menganut paham Taurat ya. Bahkan di kota Roma pada tahun 64 Masehi kalau tidak salah terjadi kebakaran yang besar luar biasa yang melanda kota Roma ya. Dan itu sejarah mencatat itu adalah salah satu daripada cara Kaisar Nero yang luar biasa bengisnya pada masa itu ya. Kota Roma terbakar dan apa yang terjadi? Orang Kristen jadi sasaran. Mereka dikejar-kejar, dianiaya ya, ada yang dipenjara, ada yang diadu dengan binatang buas, saudaraku ya. Nah, melalui penderitaan-penderitaan yang mereka alami itu Tuhan mengingatkan apapun masalah yang mereka hadapi, jangan sampai mereka meninggalkan Tuhan. Mereka harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu menolong dalam segala kesulitan, kesukaran yang sedang mereka hadapi ya. Kalau kita mau membaca sejarah betapa luar biasa ya pada waktu tahun 64 Masehi ya. Bagaimana kota Roma terbakar ya. Karena kitab Ibrani ini tulis sekitar tahun 65 sampai 65 Masehi sampai 69 Masehi. Sebelum kota Roma pada tahun 70 Masehi dihancurkan oleh Kaisar Vespasianus, Jenderal Titus, anak dari Kaisar Vespasianus yang ada di kota Roma. Jadi sebelum tahun 70 Masehi akan datang Jenderal Titus. Tuhan menginginkan jangan sampai masalah yang terjadi ya. Bencana yang akan menimpa bangsa Israel itu akan membuat mereka kehilangan pengharapan terhadap Tuhan atau Yesus yang telah mereka percayai, saudaraku ya. Nah, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir itu karena dia mengasihi mereka. Karena mereka adalah anak cucu Abraham ya. Nah, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa satu waktu keturunannya akan diperhamba di tanah Mesir dan mereka akan dibebaskan. Artinya karena Allah mengingat janjinya kepada Abraham ya, maka Allah mengasihi bangsa Israel, dia mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, saudaraku yang kekasih, apa hubungannya pembacaan ini dengan kita saat ini ya? Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan ya, kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, saudaraku, supaya dunia bisa melihat bahwa kita beda dengan orang-orang dunia ini dan kita punya Tuhan yang hidup ya. Nah, di sini dikatakan Yesus Kristus tetap sama, dia tidak berubah ya. Baik kemarin, hari ini maupun yang akan datang. Sebagai orang percaya kita harus juga melihat pelajaran yang Tuhan inginkan kita miliki dalam kehidupan kita. Allah itu adalah kasih adanya ya. Jadi Allah mau sifatnya Allah itu menurun kepada kita sebagai anak-anak Tuhan ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 kita lihat ya. Siapa Allah itu adanya ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Atau sebelumnya kita baca ayat yang ke-8 dulu ya. Ayat yang ke-8 dulu. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi esensi daripada Allah itu adalah kasih itu sendiri ya. Dan